Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat, baik ya, sehat semua ya. Baik, jadi sebelum kita mulai belajar hari ini, kita akan melakukan yang pertama kita berdoa, lalu selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa dengan sesuai agama kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu daerah ya. Kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Apakah ada yang tahu? Tahu semuanya ya? Lagu nasional ya. Ya. Oke, kita mulai ya. Lagu si kecil. Boleh tepuk. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, dari saya. Gimana perasaannya setelah menyanyikan lagu tadi? Senang ya. Jadi gimana, apakah semuanya sudah masuk hari ini? Sudah ya. Nah, jadi kali ini itu kita akan belajar tentang materi, masa, dan volume. Nah, sebelumnya ini Bapak akan menyampaikan tujuan belajarannya ya. Yang pertama ini anak-anak mampu mengenali berbagai benda di sekitar sebagai materi serta memahami bahwa setiap materi ini memiliki karakteristik dan juga yang dapat diamati melalui panca indera kita. Lalu yang kedua, anak-anak ini mempelajari dan membedakan karakteristik wujud zat yang meliputi dari berbagai zat padat, zat cair, dan zat gas. Lalu berdasarkan bentuk, volume, dan sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Lalu yang terakhir ini anak-anak juga harus mencari tahu dan juga memahami bagaimana perubahan wujud zat dapat terjadi melalui berbagai peristiwa sederhana. Nah, contohnya seperti pemanasan, pendinginan, dan juga anak-anak ini juga akan mengaitkannya dengan contoh yang sering dijumpai di lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya anak-anak ini kita akan belajar tentang materi. Apakah anak-anak yang tahu sebelumnya materi itu apa? Nah, jika anak-anak ini memperhatikan bahwa pada dasarnya setiap benda, hewan, bahkan manusia ini juga mempunyai materi ya. Nah, materi ini adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan volume. Nah, contohnya ini adalah anak-anak yang membawa buku dan memiliki massa sehingga berasa dimasukkan ke dalam tas. Nah, jadi gimana anak-anak, apakah paham tentang dasarnya tentang materi ini? Nah, contohnya apa contohnya? Ya, terus apa lagi? Nah, dalam teko. Nah, di dalam materi itu ada apa aja sih di dalam materi itu? Nah, volume dan juga massa ya. Nah, selanjutnya tentang massa. Nah, anak-anak, apakah ada yang tahu massa itu apa sih? Berat. Terus apa lagi? Nggak tahu ya. Nah, jadi massa ini adalah seperti yang dikatakan tadi, itu adalah massa ini adalah berat. Nah, massa ini juga menunjukkan banyaknya materi yang dimiliki oleh benda tersebut.
Nah, misalnya semakin besar suatu massa, maka beratnya ini apakah akan ringan atau malah akan semakin berat? Berat ya. Nah, massa ini juga itu tidak dipengaruhi oleh bentuk atau ukuran luar benda, tapi yang jumlah materi yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang apa selanjutnya tadi, yang di dalamnya terdapat materi volume. Nah, anak-anak apakah ada yang tahu volume itu apa? Ruang. Nah, betul. Apalagi? Tidak tahu ya. Nah, volume itu seperti yang dikatakan tadi, ruang. Nah, volume ini adalah ruang atau tempat yang ditempati oleh suatu benda tadi nih. Contohnya ada apa? Volume air, terus apa lagi? Rema, terus apa lagi? Bisa semuanya ya. Pada dasarnya volume ini adalah sebuah tempatnya dari sebuah tempat. Contohnya sebuah ini apa? Gelas. Nah, yang di ruang ini dalamnya ini apa sih? Yang di dalam ini udara, ruang. Atau lebih tepatnya yang disebut di dalam ini disebut volume ya. Oke, sekarang ini Bapak akan mencontohkan hubungan antara massa dan volume. Nah, yang pertama itu contohnya volume besar maka massa akan ringan. Contohnya itu balon berisi udara. Nah, ini memiliki volume besar tetapi massa ringan karena udara menempati banyak ruang, tapi jumlah materi di dalamnya sedikit sehingga beratnya kecil. Contohnya apa? Nah, contohnya yang ditiup ini, yang ditiup balon. Terus apa lagi? Ban. Terus apa lagi? Nah, balon ya. Terus nih ada contoh lagi. Nah, yang kedua ini adalah volume besar, massa ringan. Contohnya ini adalah batu yang memiliki volume kecil tetapi massa besar karena batu tersusun ini terdiri dari materi yang padat sehingga beratnya tetap besar. Contohnya apa? Tadi ada batu, lalu selanjutnya contohnya apa? Yang volume besar tapi massa ringan. Batu apa lagi ya selain batu ya? Tidak tahu ya. Batu, bahkan pulpen ini juga bisa di dalamnya ada tinta. Terus tas, di dalamnya juga ada anak-anak sekolah seperti buku, pulpen atau yang lain. Nah, selanjutnya ini ada hubungan yang ketiga, yaitu volume besar massa ringan. Nah, pada benda sejenis ini semakin besar volumenya maka semakin besar pula massanya karena jumlah materi yang dimiliki benda tersebut semakin banyak. Nah, ini seperti contohnya apa ya? Seperti ini contohnya. Menurut kalian ini mana yang berat dan ringan ini yang mana sih? Nah, ini teko berat gara-gara apa? Ada airnya. Nah, ada massanya. Nah, jadi anak-anak, kali ini Bapak akan memberikan sebuah soal ya. Jadi nantinya akan ada 5 soal. Nantinya anak-anak ini akan bisa menjawab semampunya saja ya. Oke, ditulis semampunya aja ya. Karena apakah ada yang kesulitan di nomor mana? Oh, ini diisi kelas, nama, tanggal, lalu ada soal ya. Itu nih berapa menit? 10 menit terus berapa? Asli bu. Iya. Bisa ngomong. Sama. Bisa 10 menit tuh materi gue masih tidak. Mas. Hah? Bisa. Hah? Terus nama sampai saya telepon nama apa Ada tempat ini. ya siapa? Sekolah aja, sekolah sekali. Oke, SD 3 kali esok. Alias.
Jadi anak-anak gimana mengerjakannya? Apakah ada kesulitan? Iya. Alhamdulillah mudah ya. Nah, kali ini kita akan melakukan di tahap bagian akhir. Kita akan melakukan pembelajaran refleksi. Jadi anak-anak, apa yang kita dapat hari ini? Masa. Terus apa lagi? Volume, terus materi ya. Nah, jadi pada dasarnya setiap materi itu pasti memiliki massa dan volume. Itu kalau tidak ada massa dan volume itu juga tidak bisa disebut sebagai materi ya. Nah, sekian pembelajaran dari Bapak hari ini. Bagaimana perasaannya hari ini setelah belajar dengan Bapak? Senang ya. Sekian, terima kasih dari Bapak. Apabila Bapak ada salah, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.